Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Yaqulu Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin sedang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas karunia dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita pada malam hari ini, kita masih bisa untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Adapun salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta orang-orang setia mengikuti tuntunan risalah yang telah dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Pada malam hari ini kita akan mengkaji sebuah surah yang terpendek di dalam Al-Quran, hanya terdiri dari 3 ayat. Para ulama menggolongkan surah ini sebagai surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah beliau ke kota Madinah. Karena patokan untuk menentukan sebuah surah dikategorikan sebagai surah Makkiyah ataukah surah Madaniyah, patokannya adalah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada sebuah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah, maka surah itu digolongkan sebagai surah Makkiyah. Adapun apabila ada surah yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah hijrahnya beliau ke kota Madinah, maka surah itu digolongkan sebagai surah Madaniyah, walaupun surah itu turun di kota Makkah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah tersebut adalah surah Al-Kautsar. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Anas bin Malik, ia berkata, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum baina adhhurina idh aqfa ikhfa'atan. Kata Anas, suatu saat Rasulullah SAW itu duduk di sisi kami. Pada saat itu Nabi SAW dalam keadaan tertidur ringan. Jadi Nabi SAW tidak sadar sebentar karena turunnya wahyu kepada beliau. Thumma rafa'a ra'sahu mutabassima. Kemudian kata Anas, Rasulullah SAW rafa'a ra'sahu, mengangkat kepalanya, mutabassiman, sembari Nabi SAW tersenyum. Melihat Rasulullah SAW bangun dari tidurnya setelah tidak sadar sebentar, lalu kemudian Nabi tersenyum,
setelah terbangun dari tidurnya itu, para sahabat bertanya, "Ma adhakaka ya Rasulullah?" Apa yang menyebabkan engkau tersenyum wahai Rasulullah? Qala, lalu Nabi SAW mengatakan, "Unzilat alayya anifan surah." Nabi SAW tertawa, Nabi SAW tersenyum karena kata Rasulullah kepadaku sebuah surah. Lalu kemudian Nabi SAW membacakan surah tersebut. Kata Nabi SAW, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Inilah surah yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena surah ini turun, Nabi SAW tersenyum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Kautsar? Di ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, "Inna a'tayna kal kautsar." Sungguh telah kami berikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Nabi SAW diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Wahai Muhammad, sungguh kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar." Al-Kautsar ditafsirkan oleh para ulama itu punya dua makna. Ada makna secara umum dan ada makna secara khusus. Makna secara umum sebagaimana disebutkan sebuah riwayat dari Sa'id bin Jubair, dari Anas, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Kata Ibnu Abbas, qala al-kautsar al-khairul katsir. Al-Kautsar itu maknanya adalah kebaikan yang sangat banyak yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad. Apapun jenis kebaikan itu. Ini makna Al-Kautsar secara umum. Artinya, wahai Muhammad, sungguh kami telah memberikan kepadamu kenikmatan yang sangat banyak. Karena Allah Jalla wa'ala memberitahukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada Nabi, maka tatkala Allah Azza wa Jalla menurunkan surah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Siapa yang tidak tersenyum tatkala Allah memberitahukan kepadanya bahwasanya Allah sudah mencurahkan begitu banyak nikmat kepadanya? Ini berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian disebutkan oleh para ulama tentang makna khusus dari Al-Kautsar. Makna khusus dari Al-Kautsar dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, "Fa innahu nahrun wa'adanihi Rabbi Azza wa Jal alaihi khairun kathir." Kata Nabi SAW, Al-Kautsar, kata Nabi, fa innahu nahrun, dia adalah sebuah sungai. Wa'adanihi Rabbi Azza wa Jal alaihi khairun kathir. Al-Kautsar, kata Nabi, adalah sebuah sungai yang Allah Ta'ala janjikan kepadaku, yang sungai itu berada di surga. Yang pada sungai itu, kata Rasulullah, memiliki kebaikan yang sangat banyak. Huwa hawdun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Dan Al-Kautsar tersebut, kata Nabi, dan sungai itu, kata Rasulullah, merupakan telaga yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat nanti, dan mereka akan minum dari telaga tersebut. Lalu kata Nabi, aniyatuhu adadun nujum fis sama.
aniyah bejana untuk mengambil air telaga itu, jumlahnya kata Nabi bintang yang ada di langit. Fayukhtalaju al-'abdu minhum, dan ada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijauhkan oleh Allah sehingga mereka tidak bisa minum dari telaga Nabi. Ketika mereka diusir di telaga Rasulullah SAW itu, maka Nabi mengatakan, Rabbi, innahu min ummati. Wahai Allah, sesungguhnya mereka yang engkau usir dari telagaku itu adalah bagian daripada umatku. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita, ma tadri ma ahdathat ba'daka. Wahai Muhammad, engkau itu tidak tahu apa yang sudah mereka ada-adakan, ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan, mereka jadi inovasi ibadah-ibadah tersebut ketika engkau sudah tiada. Ini menjadi dalil bagi kita bahwasanya manusia yang punya kebiasaan membuat-buat ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, maka mereka merupakan orang yang akan diusir dari telaga Nabi SAW pada hari kiamat. Ini makna Al-Kautsar secara khusus, yaitu sebuah sungai yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Sungai itu berada di surga yang nama sungai itu adalah Al-Kautsar. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad tentang sifat sungai Al-Kautsar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, hadis ini juga diriwayatkan dari Anas bin Malik. Kata Nabi, dakhaltul jannata fa idza ana binahrin. Kata Rasulullah, aku memasuki surga. Ulama menjelaskan makna Nabi memasuki surga, artinya Allah memperlihatkan surga kepada Nabi. Maka aku pun berada di sebuah sungai, kata Rasulullah. Haffatahu qiyamul lu'lu'. Kedua sisi dari sungai itu kata Nabi, ada kemah-kemah yang gemerlap dengan terdapat permata-permata pada kemah itu. Fadarabtu biyadihi ila ma yajri fihi al-ma'. Lalu kata Nabi SAW, maka aku pun memegang air yang ada pada sungai itu. Fa idza miskun adfar. Maka wangi air itu kata Nabi seperti misik, minyak wangi yang sangat wangi. Itu sifat air dari sungai Al-Kautsar, memiliki air yang sangat wangi kata Nabi. Qultu ma hadza ya Jibril. Aku pun bertanya kepada Jibril, Jibril, sungai apa ini? Kata Nabi, kata Jibril, hadzal kautsar alladzi a'takahu Allah azza wajalla. Inilah Al-Kautsar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, yang akan Allah taala berikan untukmu, kata Jibril alaihissalam. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua makna Al-Kautsar yang dijelaskan oleh para ulama. Ada makna secara umum dan ada makna secara khusus. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Abu Bishr pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubair. Ketika Ibnu Abbas berkata, kata Ibnu Abbas, an Ibni Abbasin annahu qala fil Kautsar. Ibnu Abbas pernah menyebutkan tentang makna Al-Kautsar. Kata Ibnu Abbas, huwal khairul ladzi a'tahu Allahu iyyah. Al-Kautsar itu adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bishr bertanya kepada Sa'id bin Jubair,
fa inna nasan yaz'umuna annahu nahrun fil jannah. Kata Abu Bishr bertanya kepada Sa'id bin Jubair, sebagian orang mengatakan bahwasanya Al-Kautsar itu sungai di surga. Ibnu Abbas tadi katakan apa? Kata Ibnu Abbas, Al-Kautsar itu kebaikan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada Nabi. Abu Bishr tanya ke Sa'id bin Jubair, fa inna nasan yaz'umuna annahu nahrun fil jannah. Sebagian manusia mengatakan bahwasanya Al-Kautsar itu sungai yang ada di surga. Faqala Sa'id bin Jubair berkata, an-nahrul ladzi fil jannati minal khairil ladzi a'tahu Allahu iyyah. Kata Sa'id bin Jubair, betul, Al-Kautsar itu merupakan sungai yang ada di surga, dan sungai yang ada di surga itu termasuk kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tahu gimana cara mengkompromikan dua riwayat di atas? Dua makna tadi, makna umum sama makna khusus bisa dikompromikan? Ulama menyebutkan perselisihan para ulama dalam pembahasan tafsir itu disebut dengan khilaf tanawwu' namanya. Khilaf yang tidak bertentangan, tapi khilaf yang saling melengkapi. Beda perselisihan ulama dalam pembahasan fikih, itu khilaf yang saling bertentangan. Imam Syafi'i mensunahkan qunut subuh, Imam Ahmad mengatakan tidak sunnah, Abu Hanifah menganggap itu perkara bid'ah. Bertentangan atau tidak? Bertentangan. Maka itu perbedaan pendapat ulama dalam pembahasan tafsir dan perbedaan pendapat ulama dalam pembahasan fikih. Kalau perbedaan pendapat ulama dalam pembahasan tafsir, pemberian itu hanya saling melengkapi antara satu pendapat dengan pendapat yang pertama, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Ada yang ulama mengatakan Al-Kautsar itu maknanya umum, ada ulama mengatakan maknanya khusus. Tapi pada hakikatnya ini dua pendapat saling melengkapi. Al-Kautsar itu salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak. Di antaranya tadi itu Allah Subhanahu wa taala berikan Al-Kautsar kepada Nabi. Dalam sebuah hadis sahih yang disebutkan oleh Imam Bukhari tentang 5 perkara yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita, yang 5 perkara itu tidak Allah berikan kepada para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad. Jadi 5 perkara itu hanya Allah berikan untuk siapa? Untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Nabi, nusirtu birru'bi masirati syahrin. Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepadaku dengan Allah timpakan rasa takut kepada musuh-musuh Islam sebulan sebelum ku datangi mereka, kata Nabi. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadaku, Allah timpakan rasa takut di hati-hati musuh Islam sebulan sebelum ku datangi mereka. Jadi musuh-musuh Islam itu sudah kalah mental duluan sebelum datang Nabi. Mendengar nama Nabi saja sudah kalah mental. Ini bentuk apa? Pertolongan Allah untuk Nabi. Sebulan sebelum didatangi Nabi, mereka sudah gemetar, sudah ketakutan. Sebulan sebelum Nabi datangi mereka. Ini kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata Rasulullah, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi bagiku sebagai tempat untuk salat, dan debunya diperbolehkan untuk bersuci, untuk bertayamum. Umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, mereka ibadah di mana? Di tempat ibadah mereka. Kita misalnya duhur, hujan, jadi tidak bisa pulang, di sawah. Di sawah hanya punya satu pondok, boleh sholat di situ? Boleh.
Tapi umat terdahulu mereka tidak bisa buat seperti itu. Mereka hanya bisa ibadah di mana? Di tempat ibadah mereka. Kata Nabi SAW, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi bagiku sebagai tempat untuk salat dan debunya diperbolehkan untuk bersuci, kata Rasulullah. Lalu kata Nabi kelanjutan dari hadis itu, penjelasan dari contoh saya katakan tadi, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusal, kata Nabi. Kata Nabi SAW, maka barang siapa dari umatku yang mendapati waktu salat, maka hendaklah dia salat. Ketika dia dapati waktu salat tadi di sawah, tapi hujan tak bisa pulang, dia cuma tinggal di pondok tersebut, jadi dia salat di situ. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahillu li ahadin qabli. Kata Nabi SAW, dihalalkan bagiku rampasan perang, harta ghanimah, dan tidak dihalalkan kepada seorang nabi pun sebelumku. Jadi nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka itu diharamkan mengambil harta ghanimah, harta rampasan perang. Sedangkan nabi kita, umat Islam, diperbolehkan untuk mengambil harta rampasan perang. Kemudian keempat, kata Nabi, wa u'titu asy-syafa'ah. Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepadaku. Kemudian yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, utus hanya untuk kaumnya. Sedang kata Rasul, diutus oleh Allah untuk manusia seluruhnya, bahkan untuk jin. Di surah Al-Furqan Allah mengatakan apa? Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an 'ala 'abdihi, kepada siapa? Kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Liyakuna lil alamin nadhira, agar Nabi itu dengan Al-Quran kepada seluruh alam. Alam itu ada dua oleh para ulama, alamul jin wa alamul ins. Alamnya jin dan alamnya manusia. Ini 5 kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah Subhanahu wa taala beritahu Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Rasulullah, memberikan kebaikan kepada Rasulullah dengan kebaikan yang sangat banyak, maka ayat selanjutnya Allah perintahkan Nabi untuk apa? Fasallili rabbika wanhar. Maka oleh karena wahai Muhammad, kau dirikan salat dan berkurbanlah. Apa pelajaran dari ayat ini? Disebutkan oleh para ulama, makna dari pelajaran dari ayat ini, kata para ulama, semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka wajib kenikmatan itu dibalas dengan syukur. Apa faedahnya? Semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, apapun itu, maka wajib kita balas kenikmatan itu dengan syukur. Dan salah satu bentuk syukur atas nikmat Allah, itulah dengan menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyambung ayat pertama dengan ayat yang kedua. Di ayat pertama Allah sebutkan tentang apa? Allah kasih tahu, Allah Subhanahu wa taala sudah kasih nikmat kepada Nabi, nikmat yang sangat banyak. Tatkala Allah sudah kasih tahu Nabi SAW bahwa Allah SWT berikan nikmat kepada Nabi dengan nikmat yang begitu banyak, karena Nabi diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah, maka Allah perintahkan Nabi, fasallili, kau dirikan salat wahai Muhammad SAW, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Maka ayat ini diberikan pelajaran oleh para ulama, semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka wajib kenikmatan itu dibalas dengan syukur. Salah satu bentuk syukur itulah bersyukur dengan amal. Karena syukur itu dibagi oleh para ulama ada 3. Yang pertama syukur hati.
Yang kedua syukur lisan. Yang ketiga syukur perbuatan. Syukur hati bagaimana? Kita yakini nikmat itu datang dari Allah. Kenikmatan itu datang dari Allah. Kita nisbatkan kenikmatan itu hanya kepada Allah. Yang kedua syukur dengan lisan. Kita katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita puji Allah Subhanahu wa taala tatkala kita sudah mendapatkan nikmat. Yang ketiga, ini yang paling berat. Tatkala kita sudah Allah kasih nikmat, kita beramal salih, menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah taala berikan itu untuk perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Coba perhatikan sebuah ayat. Kenapa saya katakan yang ketiga ini berat? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah ayat dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Daud syukra." Beramallah kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk kesyukuran. Lalu kelanjutannya ayatnya apa? Wa qalilum min ibadihi syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Apa maknanya? Sangat sedikit dari hamba-hamba Allah yang mereka bersyukur dengan amalan salih mereka. Perkara yang pertama bisa, semua orang bisa buat. Semua orang bisa buat. Dia yakini nikmat itu datang dari Allah. Semua orang bisa puji Allah. Ratusan kali mungkin dia bisa mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi di mana manusia diuji? Di perkara yang ketiga. Sudah dapat nikmat, kemana kamu bawa nikmat itu? Untuk ketaatan ataukah untuk kemaksiatan? Ada orang baru dapat gaji, alhamdulillah. Setelah dapat gaji ngapain? Beli chip. Itu bersyukur atau tidak? Tidak bersyukur. Imam Nuqayyim menyebutkan tatkala seseorang tidak mengumpulkan 3 rukun syukur ini, maka dia bukan orang bersyukur. Maka manusia diuji di perkara apa? Di perkara mana? Perkara ketiga. Maka Allah katakan, wa qalilun min ibadihi syakur. Sedikit di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Tatkala mereka sudah dapat nikmat, sedikit di antara hamba-hamba Allah yang menggunakan kenikmatan itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur jamaah yang dimuliakan Allah merupakan salah satu dari 3 pondasi kebahagiaan. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di kitab Qawaidul Arba' beliau mengatakan, kata beliau apa? Ada 3 pondasi kebahagiaan manusia. Idza utiya syakara, dikasih nikmat dia bersyukur. Wa idza butuliya sabara, ketika dia dapat musibah dia sabar. Yang ketiga apa? Wa idza aznaba istaghfara, ketika dia buat dosa dia istighfar. Ini 3 pondasi kebahagiaan. Apa 3 pondasi kebahagiaan tadi? Idza utiya syakara, dikasih nikmat dia bersyukur. Idza aznaba istaghfara, ketika dia dapat dosa dia beristighfar. Wa idza butuliya sabara, ketika dia diuji dengan sebuah musibah maka dia sabar. Ini 3 pondasi kebahagiaan manusia. Salah satu dari 3 pondasi kebahagiaan itu apa? Idza utiya syakara, dikasih nikmat syukur. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi tadi, salatlah dan sembelilah hewan kurban sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada Nabi nikmat yang begitu baik. Timbul pertanyaan, kenapa cuman Allah sebutkan salat dan berkurban? Kan ibadah banyak. Puasa ibadah enggak? Ibadah. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan kurban dengan salat. Ulama menjelaskan, kata para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan salat dan kurban? Karena salat merupakan ibadah badan yang paling istimewa, sedangkan kurban merupakan ibadah harta yang paling istimewa. Kita tahu salat merupakan ibadah yang paling mulia. Tidak ada dosa yang ditinggalkan oleh manusia diperselisihkan orang itu kafir atau tidak kecuali salat. Saya ulangi,
Tidak ada dosa yang dilakukan oleh manusia diperselisihkan keislaman orang yang melakukan perbuatan dosa itu kecuali meninggalkan sholat. Ada orang buat dosa riba. Orang itu masih Islam atau kafir? Islam. Tapi ketika ada orang meninggalkan sholat, keislaman orang itu diperselisihkan oleh ulama. Diperselisihkan orang itu Islam atau tidak. Kata Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafara. Kata Rasulullah, sesungguhnya perjanjian kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Ulama dalam mazhab Syafi'i membawa hadis itu menjadi, kata mereka, hadithul wa'id, sebagai ancaman. Bukan seperti itu makna, itu hanya ancaman. Dia tidak kafir, tapi hanya sebagai ancaman dari Nabi SAW akan kerasnya dosa bagi orang yang meninggalkan salat. Tapi mazhab Imam Ahmad mengatakan kafir. Satu waktu seseorang meninggalkan salat secara sengaja maka dia kafir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di surah At-Taubah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang dia bertaubat dari kesyirikan yang dia lakukan, dia kemudian bayar zakat, lalu dia bayar salat, lalu dia menunaikan salat, fa ikhwanukum fid din, maka dia saudara kalian seagama. Berarti kebalikan dari ayat itu apa? Barang siapa yang tidak bertaubat dari kesyirikan, tidak bayar zakat, tidak melaksanakan salat, maka dia bukan saudara kita seagama. Maka di awal tadi saya katakan, tidak ada dosa yang ditinggalkan atau dilakukan oleh seseorang. Ulama memperselisihkan keislaman orang itu kecuali salat. Ini menunjukkan kepada kita akan agungnya perkara salat. Semua ibadah yang disyariatkan kepada Nabi SAW diterima perintahnya itu di bumi, tapi salat Allah perintahkan Nabi kita SAW menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ke langit untuk mengambil perintah salat. Awalnya umat Islam diberikan syariat salat 50 waktu, tapi dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 5 waktu. Ulama ketika menjelaskan hadis ini, kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat 50 waktu, itu menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak ada waktu melainkan hanya untuk salat. Menunjukkan kepada kita bahwasanya salat itu merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin selalu hambanya salat. Ini kalau 50 waktu. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya umat Nabi Muhammad ini merupakan umat yang lemah, Allah Subhanahu wa taala kurangi menjadi 5 waktu. Dan 5 waktu itu terasa berat bagi sebagian orang, seperti melaksanakan salat 50 waktu. Ya atau tidak? 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan tersebut bagi sebagian orang terasa berat seperti melaksanakan salat 50 waktu. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah kasih nikmat, maka kewajiban kita untuk bersyukur atas kenikmatan tersebut. Lalu kemudian di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala kata Allah, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Rasulullah SAW, maka dialah yang abtar. Abtar itu hinaan, celaan yang diberikan kepada Nabi SAW oleh seorang kafir Quraisy yang bernama Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il. Ketika Nabi SAW meninggal, putra beliau Al-Qasim, semua anak Nabi SAW itu meninggal ketika Nabi SAW masih hidup, kecuali Fatimah. Semua anak Nabi SAW, laki-laki atau perempuan, itu meninggal ketika Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Ketika anak laki-laki Rasulullah SAW meninggal, Al-Qasim meninggal,
Kata Al-As bin Wa'il kepada orang-orang musyrik, sudah kalian tinggalkan saja Muhammad itu. Dia sudah abtar. Sudah tidak punya lagi anak laki-laki. Ketika seseorang tidak punya lagi anak laki-laki, maka nasab orang tersebut terputus. Betul atau tidak? Nasab orang itu terputus. Kita cuma punya anak perempuan. Anak perempuan nanti nikah sama laki-laki. Nikah sama laki-laki. Tentu ketika dia punya anak yang dinasabkan ke bapaknya, maka kata Al-As bin Wa'il, sudah kalian tinggalkan saya Muhammad itu. Dia sudah tidak lagi keberkahan. Karena tidak lagi punya anak laki-laki. Karena punya anak laki-laki itu salah satu keistimewaan bagi orang Arab, bagi orang-orang musyrikin pada waktu itu. Maka dituduhlah Nabi SAW al-abtar, orang yang terputus. Karena tidak punya anak laki-laki. Inilah asbabun nuzul dari surah Al-Kautsar. Asbabun nuzul dari surah Al-Kautsar. Maka surah ini digolongkan oleh ulama surah Makkiyah. Walaupun di sisi pendapat yang lain, ulama menggolongkan surah Al-Kautsar ini surah Makki, surah Madaniyah, atas dasar hadis Anas bin Malik tadi. Ketika kami berada di sisi Nabi, maknanya di masjid. Masjid Nabi di mana? Di Madinah. Faham atau tidak? Jadi surah Al-Kautsar ini ada dua pendapat ulama. Ada mengatakan Makkiyah atas dasar kisah Al-As bin Wa'il ini tadi, yang menuduh Nabi SAW sebagai orang abtar, terputus karena sudah tidak punya anak laki-laki. Atas dasar kisah ini ulama menggolongkan surah Al-Kautsar sebagai Makkiyah. Atas dasar hadis Anas bin Malik tadi, yang ketika kami sedang duduk, kata Anas, Rasulullah tertidur. Nabi di masjid pada waktu itu. Masjid Nabi di mana? Di Madinah. Maka ulama mengatakan bahwasanya surah Al-Kautsar itu Madaniyah. Dua pendapat ini merupakan pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Baik. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bantah perkataan Al-As bin Wa'il tadi. Dia tuduh Nabi SAW orang yang terputus, maka Allah mengatakan, "Innasya ni'aka wal abtar." Sesungguhnya mereka yang menuduhmu abtar, maka dialah yang akan abtar. Siapapun yang mencela Nabi SAW, bagaimanapun keadaannya, dimanapun dia bersembunyi, Allah akan hinakan dia. Kemanapun dia lari, Allah akan hinakan akhir kehidupannya. Siapapun mencela Nabi SAW, siapapun yang merendahkan kedudukan Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan rendahkan kedudukannya. Syekh Utsaimin rahimahullah di kitab Tafsir Juz Amma beliau ketika menjelaskan ayat ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, termasuk bagian daripada orang yang akan dihinakan oleh Allah, yang akan Allah Subhanahu wa taala putuskan, dia akan disebut abtar. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, adalah siapapun yang membenci syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang membenci syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk dalam bagian ayat. Dan membenci syariat itu salah satu nawaqidul Islam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, man abghadha syai'an, barang siapa yang membenci salah satu syariat yang diturunkan oleh Nabi SAW, walau amila bihi, walaupun dia mengamalkan syariat itu, tapi membenci syariat tersebut, faqad kafara, maka dia kafir. Ada orang mengolok-olok jenggot. Jenggot kamu kayak kambing. Dia berjenggot. Orang yang mengolok-olok ini berjenggot orangnya. Kata dia, jenggot kamu kayak kambing. Itu bagian daripada nawaqidul Islam, walaupun dia mengamalkan syariat tersebut. Maka hati-hati. Jangan jadikan itu sebagai lelucon. Ini sebagian dari kita terkadang berjenggot, tapi untuk buat suasana
heboh, supaya ada ketawa, mulailah menjadikan syariat sebagai bahan lelucon. Ini bahaya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bagian daripada orang yang akan terputus atau bagian daripada ayat ini, kata Syekh Utsaimin, adalah orang-orang yang membenci syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang yang mengada-ngada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hakikat kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena cinta itu butuh pembuktian. Orang Arab kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqiru lahum bidzak. Semua orang itu mengaku kenal kepada Laila, tapi si Laila menolak pengakuan itu. Semua orang mengaku cinta kepada Nabi, tapi cinta itu butuh kepada pembuktian. Jangan sampai cuma hanya mengaku cinta, tapi sunnah-sunnah Nabi SAW malas untuk kita lakukan. Tapi yang bukan sunnah semangat kita buat. Ini yang sudah jelas sunnahnya malas kita buat. Yang jelas-jelas sunnah kita buat itu dapat pahala, malas kita buat. Tapi yang bukan sunnah, yang memang tidak ada sunnahnya, semangat betul kita buat sunnah itu. Ya, maka jangan dibalik. Ya, maka jangan dibalik. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.